Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Lancar akan membahas sedikit tentang apa sih red alert itu, kemudian manfaat apa yang ada dalam red alert itu, kemudian mengapa sih red alert itu penting dilakukan, kemudian bagaimana sih cara membacakan nyaring. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui fakta budaya baca di Indonesia. Hasil survei dari UNESCO itu menunjukkan bahwasannya Indonesia itu mempunyai peringkat dari nomor 2 dari bawah. Nah, dalam literasi dunia itu Indonesia mempunyai peringkat nomor 2 dari bawah. Jadi minat baca di negara Indonesia itu sangat rendah, hanya 0,001%. Dan itu artinya dari 1000 orang masyarakat Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Kemudian apa itu red alert? Red alert atau membacakan nyaring itu adalah metode mengajarkan membaca yang paling efektif untuk anak-anak. Karena apa? Karena dengan metode red alert ini kita bisa mengkondisikan otak anak. Kemudian kita bisa mengasosiasikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan. Istilah red alert ini dipopulerkan oleh Jim Trelease yang bukunya berjudul Red Alert Handbook. Nah, itu buku tersebut diterbitkan tahun 1979. Itu mengajak Jim Trelease itu mengajak para orang tua untuk aktif membacakan buku pada anaknya bahkan sejak dalam kandungan. Nah, kemudian manfaat Red Alert sendiri itu banyak sekali. Di antaranya ada menjadikan anak tersebut ingin tahu segalanya, kemudian menenangkan anak, kemudian menstimulus anak, menambah kosakata anak, terus anak dapat mengetahui pengetahuan yang luas, terus anak mampu menanamkan kecintaan seumur hidup dalam membaca, kemudian memberi contoh yang baik dan benar, terus kemudian tumbuh dengan kepercayaan diri dan kemandirian, dan masih banyak lagi manfaat red alert untuk anak-anak. Kemudian mengapa sih red alert itu penting dilakukan? Karena apa? Karena membaca itu adalah jantungnya pendidikan. Membaca itu jantungnya pendidikan. Maka ada yang mengatakan bahwa membaca adalah sabuk umur panjang. Salah satu tujuan red alert itu adalah membantu kemampuan anak belajar membaca. Jadi apa? Jadi perlu sekali red alert itu dilakukan. Karena apa? Karena melihat minat baca di negara kita, negara Indonesia itu sangat rendah. Jadi kita perlu bibit-bibit anak-anak yang suka membaca. Kemudian bagaimana sih cara membacakan nyaring itu? Membacakan nyaring itu mengawali kegiatan menunjukkan sampul, kemudian menyebutkan judul buku, kemudian penulis dan ilustratornya, kemudian memulai dengan membaca dan menunjukkan gambar, terus menggunakan kecepatan yang lambat, kemudian menggunakan ekspresi, kemudian gunakan intonasi, terus jangan terburu-buru, biarkan anak yang membalik atau menentukan bagian yang akan dibacakan. Di sini saya akan memberikan contoh untuk membacakannya. Nah, di sini ada buku yang berjudul Eyang Kata yang Bijaksana dengan penulis Yudhistira Ikranegara. Penerbitnya Lingkar Media 2017. Nah, terus ilustrasinya tim kreatif LM. Nah, di sini baca ya. Di sebuah danau yang kecil hiduplah sebuah keluarga katak yang terdiri dari Pak Katak, Bu Katak, si katak kecil dan Eyang Katak. Sudah beberapa hari ini danau tempat tinggal mereka mengalami kekeringan sebab musim kemarau, sehingga tak ada air untuk minum dan berenang. Mereka tidak mungkin tetap tinggal di danau itu, sehingga Pak Katak memutuskan untuk mengajak keluarganya pindah dan mencari tempat tinggal baru. Nah, ini Eyang Katak, ini Ibu Katak, ini Pak Katak, dan ini Katak kecil. Terus setelah berjalan cukup jauh, akhirnya keluarga Katak itu menemukan tempat baru berupa sumur yang airnya penuh. Sumur itu berada di dekat sebuah kebun. Hore, senangnya kita bisa minum dan berenang sepuasnya, kata Katak kecil girang. Semua keluarga Katak ikut gembira, kecuali Eyang Katak. Nah, ada apa dengan Eyang Katak? Kenapa tidak gembira ya? Nah,
Kenapa Eyang Katak tidak ikut senang? Tanya katak kecil. Bagaimana aku bisa bahagia jika semua ini hanya bersifat sementara? Ujar Eyang Katak bijaksana. Maksud ayah apa? Tanya Pak Katak. Begini anakku, bagaimana kita bisa keluar dari sumur ini jika air sumur ini tiba-tiba surut? Kata Eyang Katak. Tapi karena terlampau senang mendapat tempat tinggal baru, mereka tidak memperdulikan nasihat Eyang Katak. Hingga suatu hari saat Pak Katak sedang pergi mencari makanan, semua keluarga Katak sedang tidur lelap. Mereka tidak sadar kalau tiba-tiba air sumur surut. Beruntung Eyang Katak membangunkan mereka dan cepat naik ke atas sebelum air tersebut berkurang dan semakin sulit keluar dari sumur. Ketika Pak Katak kembali dan mengetahui kejadian itu, ia sangat menyesal dan meminta maaf kepada Eyang Katak. Ingatlah nasihat orang tua dan berpikirlah jauh sebelum melangkah. Nah, sudah selesai. Seperti itulah contohnya. Terima kasih. Dan itu sedikit tentang red alert dan bagaimana cara membacakannya ring. Nah, terima kasih sudah menyimak. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.